Alkitab mengatakan bahwa Mordekai mengangkat Ester sebagai putrinya. Mengapa dia tidak menikahinya meskipun dia adalah sepupunya dan layak untuknya? Bagus. Ini pertanyaan yang penting. Mengapa dia tidak mengambilnya sebagai istri? Terlihat perbedaan usia yang besar dan laki-laki itu lembut dan setia sehingga dia ingin mengkompensasi kehilangan ayah dan juga ibunya. Jadi Mordekai baginya adalah kompensasi emosional dan moral dan spiritual bagi ayah dan ibunya dan membesarkannya dalam rasa takut akan Tuhan. Tapi jika Mordekai membawanya bagi dirinya sendiri dengan perbedaan usia yang besar ini, meskipun beberapa orang mengizinkannya hari ini akan menjadi semacam keegoisan, keinginan untuk memiliki dan menikmati terutama karena dia sangat cantik. Jadi mungkin orang-orang mengatakan kepadanya, kamu seharusnya menikahinya. Tapi pria itu adalah... Dia masih kecil ketika dia menjadi yatim piatu. Ya, mungkin perbedaan usianya jauh. Dia membutuhkan seseorang untuk membesarkannya, bukan seorang suami. Memang. Baik. Saudara Efraim, dalam ayat 2 kita membaca, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Di sini ada implikasi atas apa yang dilakukan Mordekai karena tidak mematuhi perintah raja ketika harus sujud kepada Haman. Apa yang kita lihat di sini? Saya tidak berpikir bahwa Mordekai adalah seorang revolusioner atau pemberontak. Tapi dia adalah orang yang memiliki prinsip kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Mordekai seorang Yahudi dan dalam hukum ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dia menyembah Tuhan dan bersujud hanya di hadapannya, tidak peduli berapapun harganya. Bahkan jika perintah datang dari orang yang sangat kuat dan Tapi jahat. dia bisa saja terbunuh karena ini. Dia tidak keberatan mengorbankan segalanya. Apakah dia ceroboh? Maksudku dia bisa saja menundukkan kepalanya kali ini untuk mencari nafkah. Saya memiliki lebih dari satu contoh kejadian luar biasa di firman Tuhan. Seperti dalam kitab Daniel pasal 3, 3 pria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk tunduk pada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan mereka menerima takdir yang mereka hadapi. Dan ketika Nebukadnezar ingin menyelesaikan masalah dengan mengirimkan utusan lain, mereka berkata tidak ada gunanya, kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Seolah berkata bahwa posisi kedua kita sama dengan posisi pertama. Bahkan jika ini merugikan kita, yang dilemparkan ke dalam tungku yang dipanaskan 7 kali. Tuhan memiliki para saksi yang setia di setiap zaman dan setiap dispensasi. Misalnya ketika Elia berkata, putra-putra Israel telah merobohkan mezbahmu dan membunuh para nabimu, aku sendiri yang tersisa. Elia tidak tahu bahwa pada hari-hari kehancuran dan kegelapan ada 7.000 lutut yang tidak sujud kepada Baal.